Perkenalkan, nama saya Gadis Tera Arena dengan NPM 250340101884 dari Prodi Teknik Lingkungan. Pada tugas ETS kali ini, saya akan meluruskan ataupun membenarkan kesalahan berbahasa Indonesia di berbagai berita online maupun sosial media. Yang pertama itu, saya akan menjelaskan kesalahan berbahasa pada bagian judul yang diunggah oleh berita online Detik Travel. Isi judulnya itu, Bonbin Vota tutup sementara, ada dugaan kasus flu burung. Nah, seharusnya pada judul itu tidak boleh disingkat, kecuali sudah umum di lingkungan masyarakat dan sudah diizinkan. Artinya sudah diizinkan itu seperti nama senyawa kimia. Nah, itu boleh disingkat. Tetapi jika kata bonbin ini sebaiknya ditulis lengkap seperti kebun binatang Vota tutup sementara, ada dugaan kasus flu burung. Nah, selanjutnya ada juga berita yang diunggah oleh berita online Detik Edu. Ini juga terdapat kesalahan berbahasa di bagian judul sama. Isinya itu, ini rasanya jadi anak tahun kabisat, rayakan ultah 4 tahun sekali berumur lebih muda. Nah, seharusnya kata ultah itu juga tidak boleh disingkat, seharusnya ditulis lengkap, ulang tahun. Nah, ini berita online seharusnya tidak boleh disingkat karena dapat diakses semua golongan. Jadi ultahnya itu lebih baik ditulis ulang tahun. Selanjutnya sama, di beritanya sama, yang diunggah oleh Detik Edu, di paragraf pertamanya itu dia menjelaskan tahun kabisat tidak terjadi setiap tahun. Mereka yang lahir pada 29 Februari disebut sebagai bayi atau anak tahun kabisat. Nah, pada kalimat pertama itu tidak ada tanda titik, tanda akhir titik. Seharusnya pada kalimat pertama itu kan tahun kabisat tidak terjadi setiap tahun. Nah, itu tidak ada titiknya, seharusnya diberi tanda titik. Karena setelah itu mereka di kalimat selanjutnya ini merupakan kalimat baru. Kalimat kedua seharusnya dikasih tanda titik. Selanjutnya ada berita online yang diunggah oleh berita detik.com. Nah, ini ada di paragraf pertamanya ini isinya ada event seru pada akhir bulan Februari 2024 yang akan menghibur arek-arek Surabaya. Nah, sebaiknya kata arek-arek ini diganti orang-orang karena ini berita online dan dapat diakses oleh semua daerah yang ada di Indonesia. Jadi, untuk menghindari kesalahpahaman, sebaiknya digunakan kata orang-orang saja. Nah, selanjutnya ada berita online yang diunggah oleh berita.tirto.id yang isinya itu paragraf pertamanya, tahun 2026 nanti berdasarkan SKB 3 Menteri yang baru diresmikan akan ada 8 cuti bersama. Nah, pada kata SKB itu tidak dijelaskan arti dari kata itu sendiri, kata SKB itu sendiri. Sedangkan pada kalimat selanjutnya, kalimat kedua itu ada penulisan kata singkatan PANRB. Nah, ini dijelaskan seperti pendayaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Ada juga penulisan ASN dan PP. Ini dijelaskan juga singkatannya, aparatur sipil negara, yang PP itu peraturan pemerintah. Tetapi di paragraf pertamanya itu tidak dijelaskan arti dari kata SKB itu sendiri. Selanjutnya saya juga menemukan kata imbuhan yang salah yang ada di kolom komentar TikTok. Isinya itu, centilnya keterima banget di kita WKWK. Nah, kata di kita ini imbuhan di-nya itu harusnya dipisah karena di sini ini berfungsi sebagai kata depan yang menunjukkan tempat. Seharusnya di-nya dipisah, di kita. Nah, kata imbuhan di yang boleh digabung itu seperti dibaca, ditulis, itu boleh di-nya digabung. Tetapi untuk menjelaskan kata tempat itu di-nya seharusnya dipisah. Nah, selanjutnya saya juga menemukan penulisan kata tidak baku yang digunakan di kolom komentar TikTok. Isinya itu entah berapa kali gue ngelihat postingan kayak gini
lewat sampai hafal sama kata-katanya. Nah, kata hafal itu tidak baku. Seharusnya penulisan yang benar sesuai dengan KBBI itu adalah hafal menggunakan F bukan P. Yang terakhir, saya juga menemukan kalimat tidak baku yang digunakan oleh salah satu konten kreator. Isinya itu 1 miliar pertama. Kata miliar. Di sini kata miliarnya itu menggunakan huruf Y. Seharusnya yang benar itu di KBBI menggunakan I, miliar, bukan miliar. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya ketahui. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.